البنطاني نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين. ثم إلى أرواح سيما النووي البنطاني نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين. ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا خصوصا إلى أرواح يجوب. إلى روحي ولوالدينا ببركاته ود الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal isrun. Makalah yang ke-27. Ini makalah yang terakhir pada bab yang ke-5. Pasal yang terakhir pada babul khamis, pada bab yang ke-5 yang akan kita bahas ucapan seorang ahli sufi qala bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu fil munajat. Berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadanya, fil munajati, dalam doanya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, nama aslinya itu adalah Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau hidup pada masa abad ketiga Hijriah, masuk pada tabi'in. Dan beliau dilahirkan di kota namanya Naisapur, yang saat ini adalah negara Afghanistan. Jadi orang-orang sebenarnya Timur Tengah itu orang-orang cerdas. Seperti di Rusia, dulu namanya Bukhara. Ada imam-imam Bukhari namanya, ahli hadis. Muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau ini ahli sufi yang makalah-makalahnya sangat terkenal bagi para ahli sufi. Dan beliau dibesarkan oleh ibundanya di negeri Afghanistan. Alhamdulillah malam ini kita dapat nasihat dari beliau dalam munajat doanya ketika malam hari. Yuk, kita baca doanya. Apa yang dibaca oleh Mu'adz Ar-Razi? Ilahi, wahai Tuhanku. Dalam bahasa doa itu ada ya Rabbi, ya Rabbana, Ilahi, Allahumma. Itu kalimat-kalimat doa. Dan kebanyakan di Al-Quran yang kita temukan itu kalimat doanya dengan kalimat Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kenapa pakai kalimat Rabbana? Itu ungkapan kasih sayang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berasa banyak dosa, biar gedor pintunya kencengan dikit, kalimatnya pakai Allahumma. Allahumma itu gedor-gedor. Kalau coba Rabbana tak assalamualaikum. Tapi kalau Allahumma dugar, assalamualaikum. Nah, kalau orang-orang menggunakan kalimat Allahumma, berarti seseorang yang merasa banyak dosanya. Tapi ada yang sangat lembut, panggilan doa, Ilahi, hai Tuhanku, hai anakku, hai murid-muridku, hai guruku. Ilahi, sama. Ketika Abu Nuwas namanya, yang kita kenal dengan Abu Nawas, kalimat yang terkenal dalam doanya Ilahi lastulil firdaus yang ada. Nah, sekarang Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengajarkan doa kepada kita, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Ilahi, wahai Tuhanku, la yatibul lailu, tidaklah aku merasakan keindahan malam, tidaklah aku merasakan kesejukan malam hari, illa bimunajatika, kecuali untuk memohon kepadamu. Doa, perbanyak doa di kala malam, khususnya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17, surah ke-17, kata Allah, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam ada tempat-tempat yang khusus aku dengarkan hamba-hambaku berdoa. Bahkan Imam Syafi'i sebagai ulama mazhab Syafi'iyah mengutamakan bahwa jikalau tidak ada malam, niscaya aku tidak mau hidup di dunia ini. Kenapa? Sebab sangat indahnya malam dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada malam, ada orang-orang malam-malam kagak tidur, tapi kan belum tentu munajat. Ada yang main HP, ada yang ronda kayak si Wahyu, si Tompel ngeronda tuh. Itu nggak indah. Orang yang ngisi malamnya tidak bermunajat, tidak duduk menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kurang indah. Tapi para ulama kita, ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Sangat indah kalau di waktu malam itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, apalagi malam Ramadan, sering-sering bercinta dengan Allah. Sering-sering duduk berduaan sama Allah. Nah, kalau kita udah sering bersama Allah, berduaan bermesraan sama Allah, besok kalau di padang mahsyar dipanggil gampang, sebab kita udah sering ketemu sama Allah. Makanya saya pernah katakan, kenapa orang cerdas itu senang menyendiri? Karena orang-orang cerdas itu senang berdialog dengan dirinya sendiri, bermuhasabah. Ya Allah, kenapa saya melakukan dosa? Ya Allah, kenapa saya banyak maksiat? Nah, ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Wahai Tuhanku, sangat indah malam ini ketika aku diberikan kesempatan bermunajat kepada Engkau ya Allah. Yo, apalagi kita semakin tua. Bumi udah makin tua, Kapi udah makin tua, Oji apalagi udah ketakutan keluar rumah karena saking udah tuanya, takut komplikasi. Kan Oji itu kelakuannya. Suruh beli kopi, kagak belanja-belanja, nyuruh orang, saking takutnya itu. Tapi malamnya mohon sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Makanya kesempatan Ramadan ini, pikirkan bahwasanya mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya. Khawatir saya belum punya bekal, udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tahu umur. Tidak ada yang tahu umur kita kapan dipanggil, sebab kita lagi punya tiket antrian buat menuju kematian. Jadi gunakan malam buat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam maqalahnya qala Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu fi munajati min bahril wafir. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu dalam munajatnya. Ini bahasa syair nih. Alam tasma bi fadlika ya munai du'aan min da'ifin mubtali'an warikin fi baharil hammi hadaran asyiru bi dzunubi wa bil khata'. Antum bisa baca dan antum bisa saya kesimpulkan terjemahnya bahwa alam tasma, tidak ada yang mendengarkan kemuliaanmu ya munai, wahai Allah yang sangat-sangat mendengar doa. Ingat, Allah selalu mengabulkan doa hambanya. Syaratnya satu. Nah, kadang-kadang hambanya sendiri habis berdoa kagak yakin sama Tuhan. Iya. Iya. Lihat surah Al-Baqarah tentang puasa dari ayat 183 sampai 187. Antum lihat ayat ke 186-nya. Kalimatnya, wa iza sa'adaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, jawab, saya dekat dengan mereka. Kalau sekarang bahasanya, wahyu, kalau ada yang nanya tentang Bang Haji Jamal, bilang Bang Haji Jamal itu teman akrab saya. Itu kan bisa. Kalau ada yang nanya tentang Pade, bilang, tanya saya tahu Pade ada di mana. Sama. Allah ketika wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, inni qarib. Saya sangat dekat dengan mereka. Uji buddha wa tadai jadaan. Kalau ada yang mohon sama aku akan kabulkan semuanya. Adanya di Ramadan. Oh, falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya dua. Falyastajibu li, ente laksanakan segala perintah ane, wal yu'minu bi, ente yakin sama ane, semuanya akan ane kabulin. Jadi kebanyakan orang bisa stres karena dia sendiri berdoa kagak yakin sama Tuhan. Suujon sama Tuhan. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Kira-kira Tuhan melindungi saya apa kagak ya? Itu nggak boleh. Makanya syaratnya falyastajibu li. Lihat lagi nanti terjemahannya Al-Baqarah surah kedua ayat 186 itu tentang falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Kalau ente udah senang berdoa, ente ane kasih petunjuk. Doa-doa apa saja yang akan ane berikan kepada ente. Makanya saya punya saran, ada doa yang dikhususkan buat pribadi, ada doa yang harus diungkapkan buat jamaah. Jadi jangan semua doa dibaca, sebab kita punya rahasia antara diri kita dengan Tuhan. Makanya saya kalau lagi baca doa panjang itu biasanya di subuh. Dan doanya itu buat kita semua. Allahumma ij'alna, Allahumma ij'alna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Itu doa-doa yang saya wasilakan kepada Nabi SAW. Dan saya tidak pernah lepas dari kalimat doa, Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jamaah ini nih, ampuni dosanya semua. Kalau dia punya salah, keluar dari masjid, kesalahannya hapus. Tapi doanya itu aja. Kenapa? Sebab kalau Allah cinta sama hambanya bukan dikasih harta, Bang Haji. Jadi kalau Sukron tiba-tiba jadi orang kaya, bukan lagi disayang sama Allah, itu lagi diuji. Jadi salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya tidak memberikan bentuk materi, tapi memberikan ampunan kepada hambanya. Itu hamba terbaik. Jadi kalau pemberian terbesar oleh Allah, hidayah. Dan kalau orang udah dikasih hidayah, berarti Allah udah ngampunin dosanya. Kayak Wahyu, dulu makan anjing, sekarang makan sapi. Itu hidayah Wahyu. Makan bebek. Makan bebek, sate ayam, nggak ada lagi sate anjing lagi. Ingat, saya katakan bahwa kalau Allah udah cinta sama kita, kalau Allah udah sayang sama kita, yang diberikan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ditegur sama Allah, kita sudah diberikan materi. Bumi udah punya motor NMAX, Iqbal udah punya motor NMAX, gitu kan? Itu udah kasih sayang Allah, bukan itu. Tapi Allah ngampunin, itu dia. Makanya saya katakan bahwa anak tidak bangga melihat murid yang punya kendaraan yang bagus, tidak bangga. Tapi saya akan bangga ketika saya datang ketemu sama murid saya lagi ngajarin anak kecil, walaupun ngajarnya Iqra, itu saya bangga. Diamalkan. Diamalin. Jadi kalau bahasa saya, kalau antum ngaji di tempat manapun banyak ngaji, di tempat manapun banyak ngaji. Tapi yang bisa bikin berubah diri kita tuh ada di mana? Maka sering saya katakan, kalau antum udah ngaji sama saya, menganggap saya adalah guru antum, punya perubahan menjadi yang lebih baik. Yang kemarin ya sudah, sekarang jangan diulangin lagi. Kalau antum kagak bisa berubah juga ngaji sama aneh, cari guru yang bisa merubah ente. Cari guru, ngaji aja kemana? Mau ke Habib, mau ke Kiai, mau ke ulama, silakan. Yang penting bisa ngerubah. Nah, Ramadan ini startnya buat Quran. Ini kalau lagi hatam Quran, ada selalu doain murid-murid. Cuma saya yang muridnya jarang ada yang nadangin. Iya, wah Ustadz hatam, Ustadz enak, itu kan Ustadz, saya kan bukan Ustadz. Emang murid kadang-kadang kurang ajar juga begitu. Saya kadangin pakai ember, kan cuma botol embernya. Tambel. Jadi orang terbaik itu adalah orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah dan cinta kasih sayang Allah. Ketika dia berdoa, yang pertama diberikan sama Allah adalah ampunan. Karena tidak ada yang termahal dari pemberian Allah kecuali ampunan. Kedua, yang bawahnya. Setelah saya kesimpulan bahwa Sayyidina Ali mengajarkan kita untuk bermunajat kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari. Wala yatibun nahar illa bi ta'atika. Dan tidak ada keindahan siang hari kecuali untuk taat kepadamu ya Allah. Bi muwafaqati amrika, dengan melaksanakan perintahmu. Jadi jangan mentang-mentang maaf. Antum sholat jamaah di masjid, antum baca Quran setelah sholat duha, itu bukan hanya punya penilaian itu di waktu siang hari. Ada orang-orang yang gak sempat sholat jamaah, ada orang-orang yang gak sempat baca Quran di waktu duha, tapi dia mencari nafkah buat istri dan anaknya, itu pun termasuk daripada keindahan di siang hari dan termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak taat tuh begitu tuh, udah kagak baca Quran, kagak kerja, nguyung tidur mulu. Kayak besok nih Ramadan nih, Anda tahu banget tentang antum. Begadang malam-malam, tidur habis subuh. Ketemu Johor, bangun, sholat, tidur lagi. Ketemu asar, bangun. Ketemu maghrib, sombong banget lagi. Seger amat ya puasa. Ya iya, kayak baru bangun. Hadisnya, katanya ada hadisnya Ustaz. Naumusa imi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saya katakan itu hadis doib. Kagak ada hadis di kitab-kitab hadis. Bahkan para ulama hadis itu segan nyari hadis kayak gitu. Gak ada. Itu hadis doib Bang Haji. Sukron doang yang punya sama Dumi. Jadi yang punya ada hadis itu orang kampung gunung. Kayak Sadi itu. Banyak yang menyalahgunakan kalau Maka saya katakan kalau ada orang yang tidur di masjid, kalau sebelum dia waktu sholat,
nggak apa-apa. Kita ngebangunin hukumnya makruh. Tapi kalau udah waktu sholat, kita nggak bangunin, yang sholat itu dosa semua. Yang sholat. Nah, Yang sholat, itu gua bangunin Wahyu dari subuh. kalau Wahyu nggak bangun juga siram sama kuah baso. Mangan. Sampainya dikit. Jadi kalau siang hari itu sangat indah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu jangan identik dengan sholat duhanya, bukan identik dengan baca Qur'annya. Tapi dengan mencari nafkah pun itu termasuk ketaatan. Yang bagus udah nyari nafkah sholat duha. Udah sholat duha baca Quran. Betul. Makanya udah susah subuh jangan kesiangan apa? Kalau udah susah subuh jangan kesiangan gitu. Syukron Kalau ya. kan nggak ada sih. Panggil apa kamu? Udah subuh siangan ngeluh mulu hidup mau ngapain? Jadi orang yang mencari nafkah tidak kalah ibadahnya dengan orang yang tidak ngapa-ngapain tapi sholat duha. Jadi siang hari buat ibadah. Ini masalah. Wala tatibud dunya illa bidzikrika. Dan tidak terasa indah kehidupan dunia kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Makanya kalau kita lagi ngumpul, walaupun kita bercanda, putuskan kalimat-kalimatnya dengan mengingat kematian. Hati-hati, besok kita meninggal, gitu kan? Kan saya di sini ada. Apa maksudnya? HP-nya nggak muat kalau Mas Eno yang disorot. Jadi kekecilan. Jangan ketawa lu yuk. Langsung tutup. Pulang dulu Wahyu. Jadi dunia itu hidup dengan zikir. Makanya ada orang yang zikirnya spontan. Ada orang yang zikirnya spontan ketika kepleset ngucapin astagfirullahaladzim. Ada orang yang jatuh lagi megang sesuatu, ya Allah. Ada yang mengatakan subhanallah. Itu orang-orang hebat, dapat hidayah itu. Tapi ada orang-orang yang hatinya kasar, yang hatinya tertutup. Bangsat lah. Ya kan? Itu na'udzubillah. Maka kalau kita memegang sesuatu lantas jatuh, ada kalimat Allah yang disebut astagfirullahaladzim. Itu berarti antum lagi dapat hidayah dari Tuhan. Dan Allah gara-gara kita dijatuhin HP, itu bisa diampuni dosanya gara-gara dijatuhin HP. Istighfar. Istighfar. Mungkin kalau HP nggak jatuh, kita lupa istighfar saat itu. Iya, jadi indahnya umat Islam itu begitu. Nah, dunia itu selama ada yang berzikir, sebenarnya jauh dari kiamat. Nah, makanya ada sejarah orang berzikir disiksa. Siapa dia? Siti Masito, tukang sisirnya Fir'aun. Gara-gara nyisirin anak Fir'aun, sisirnya jatuh menyebut Allah Rabbi. Anaknya kagak senang ngadu sama babanya. Ditanya sama babanya, apa benar ada Tuhan selain saya? Ada, Tuhan saya Allah Rabbi. Gara-gara kayak gitu, diseksa lah dia. Diceburin, dalam bahasa diceburin kuali yang lagi panas, diceburin suaminya, diceburin anaknya, bahkan terakhirnya, bahkan dalam sejarahnya Isra Mi'rajnya Nabi mencium harumnya Siti Masito dan keluarganya saat itu lagi direndam oleh Fir'aun. Jadi bukan cuma itu doang. Anaknya. Dan ada 3 anak kecil yang bisa ngomong. 1, Nabi Allah Isa alaihissalam. Kedua, ada yang mengatakan adalah anaknya dari anak kecilnya Jurais yang dulu difitnah. Satu lagi ditambah, ada yang mengatakan ada anak kecil waktu Nabi Allah Yusuf lagi digoda. Tapi yang hebat lagi, yang lebih riwayat yang kuat, anaknya Masito yang masih bayi usia adalah 3 bulan. Ketika pengen diceburin, kata anaknya, wah ibuku, nggak usah takut, ayo kita jemur sama-sama. Anaknya bisa ngomong. Iya. Tuh. Nah, orang-orang yang berzikir hatinya, orang yang berzikir lisannya, maka dia termasuk orang yang spesial di mata Nabi. Yuk baca hadisnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dan apapun yang ada di isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Ini pertanyaannya. Karena kesalahan yang bapak moyang kita, akhirnya harusnya kita berasal dari surga. Kesalahan yang sebentar dan sedikit Nabi Allah Adam alaihissalam, maka diturunkan di tempat yang kotor. Mana tempat yang kotor? Dunia. Kenapa disebut kotor? Karena banyak permasalahan. Dilaknat. Dan apapun yang ada di isi dunia dilaknat. Illa, kecuali 1, zikrallahi wa ma walahu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah dan senantiasa berzikir. Lihat, orang Islam semuanya zikir. Dari sebelum tidur sampai melek tidur, dari bangun dari tidur itu semuanya ada zikir.
Sebelum tidur, Nabi cuma ngajarin doa yang pendek. Bismika, Allahumma ahya, bismika, amut. Bangun dari tidur apa yang diingat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bahkan Nabi dalam sejarahnya ketika bangun tidur nggak langsung berdiri. Ingat, kita kalau ngikutin sunnah Nabi badan kita sehat. Kenapa orang bisa penyakit stroke? Kalau secara ilmu medis gimana mas? Penyebab penyakit stroke? Penyumbatan darah. Tapi kalau sunnah Nabi, Nabi pas lagi bangun tidur itu nggak langsung berdiri. Sebab posisi darah belum mengalir penuh. Nabi dalam kondisi bangun, duduk sebentar membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Baca doa, lantas membaca surah akhir surah Al-Imran ayat 190 sampai 200 ayat. Ingat, Nabi ketika bangun tidur nggak langsung berdiri, sebab darah itu belum sepenuhnya mengalir. Makanya kita kalau lagi bangun pas kaget pasti pusing. Nah, Nabi baca Alhamdulillahilladzi sampai selesai, baca akhir surah Al-Imran yang diawali dengan inna fi khalqillahi fis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaru ila akhir ayat sampai ayat ke-200. Selesai baru bangun. Apa kata Nabi? Cuci tangan. Sunnah cuci tangan. Sampai sekarang baru ada corona kita sering cuci tangan. Nabi udah ngajarin dari 14 abad yang lalu. Cuci tangan, masuk ke kamar mandi, jangan pegang sesuatu, cuci tangan. Bahkan ketika saya lagi ngaji kitab Bukhari Muslim sama Kiai Mahfud, bahwasanya ada orang yang di masa tabi'in tidak percaya dengan hadis Nabi, dia tidak mau cuci tangan ketika dia bangun tidur karena tidak bertentangan dengan ajaran Nabi katanya. Apa yang terjadi? Allah bakar tangannya dengan seketika. Kagak percaya sama hadis Nabi. Kata Nabi, setelah cuci tangan, antum jangan langsung mandi. Nah, di antara sebab penyumbatan darah secara ilmu medis akan penyebab jadi penyakit stroke. Nabi ngajarin, habis cuci tangan, kalau antum pengen mandi, jangan langsung siram dulu semuanya. Cuci kaki. Cuci kaki. Dari bawah. Jadi kalau antum bisa ngerasain tuh pas habis cuci tangan, cuci kaki nih, aliran panas tubuh itu naik. Nah, pas sudah kayak gitu, habis cuci kaki, cuci tangan, antum jangan langsung guyur, wudu, ambil air wudu. Penetralan suhu badan. Habis wudu, kalau antum mau mandi, posisi jongkok, ambil air, tuang ke bahu kanan. Ambil air, tuang ke bahu kiri. Selesai semua panas tubuhnya sudah ada, sudah mengalir, baru siram bagian kepala. Antum sehat semua. Ilmu medis mengatakan antum kalau banyak penyumbatan darahnya maka akan menyebabkan penyakit stroke. Kemungkinan kita tidak sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kalau kenapa? Main guyur aja itu penyebabnya. Coba aja deh. Panas-panasan apa? Iya. Rebus angin. Cuma wahyu. Kita mau. Wahyu mah nggak mandi bang. Mana di wahyu nggak bawa sana, bawa bangke. Nah. Yang satu, orang yang tidak dilaknat di dunia zikrullahi wa ma walahu. Yang kedua, wa'aliman, orang yang paham dengan ilmu. Wa'aliman, orang yang paham dengan ilmu. Makanya ustadz kiai itu dimuliakan. Kenapa? Karena dia paham dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau kita kagak jadi ahli zikir, kita bukan seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, wa muta'alliman. Udahlah jadi orang belajar aja. Saya pendengar, bahkan kalau kita nggak demen zikir, nggak demen belajar, nggak demen ngajar, cinta aja sama para tukang zikir, cinta sama tukang para pelajar. Antum akan terbebas daripada dilaknat di dunia ini. Gitu. Ngaji betul gimana sekali. Iya. Bisa begitu. Giliran tahlilan diundang ya. Biar mati udah dikuburin. Makanya ulama kita itu sebenarnya 3 orang yang dimuliakan oleh Allah. 1, menurut Ibnu Sina itu seorang dokter. Iya, sebab orang punya penyakit pasti punya penyakit dalam kehidupan dan penyakitnya zahir, ente lari ke dokter. Nah, Ibnu Sina tuh pencetak daripada pencetus ilmu kedokteran yang dari masa Islam. Nah, yang kedua seorang pengajar itu dimuliakan sama Allah. Yang ketiga, kalau udah kagak bisa jadi dokter, kagak bisa jadi pengajar, ya udah tukang belajar aja dah. Ngaji. Orang virus corona aja udah diprediksi sama Ibu Sina. Udah tahu di akhir-akhir kehidupan ada virus begini, obatnya ini. Di antaranya sarannya adalah memperbanyak mandi dan minum air putih. Jadi dunia ini itu kalau kita di dunia. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat,
Wala tatibul akhirati illa bi'afwika, dan tidak ada keindahan nanti di akhirat kecuali ampunanmu ya Allah. Nih, saya kasih tahu rumusnya. Kenapa Nabi menyuruh kita beristighfar dan memperbanyak istighfar di dunia? Nah, dan istighfarnya Nabi caranya adalah mengingat-ingat dosa. Karena nanti di padang mahsyar ada 3 golongan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 ditutupin pakai hijab, 2 golongan diumbarin aja di depan orang banyak. Nah, kenapa nih? Alasannya kenapa Nabi menyuruh umatnya untuk berbanyak istighfar? Karena nanti di padang mahsyar ada 3 golongan yang akan dipanggil oleh Allah. 1 golongan ditutupin pakai hijab, masukin ke kantor. Mas Eno, saya punya masalah dengan Anda, yuk masuk ke kantor. Tapi ada Supron, Wahyu, lu mau bisa masuk lah, lu gua katain aja depan orang. Siapa yang akan dimasukin secara khusus yang ditanya sama Allah? Adalah orang-orang yang beriman dan sering beristighfar di dunia. Hai hambaku, sini dah masuk. Saya hadapkan. Hizaban, saya tutup semuanya. Wal malaikatu syofan sofa, malaikat lagi berderet, nggak ada yang tahu. Penduduk dari Nabi Adam sampai penduduk manusia akhir zaman kagak ada yang tahu. Yang ditanya adalah oleh Allah, hai hambaku, ingatkah kamu dengan kelakuan dosa ini tanggal sekian, bulan sekian, tempatnya sekian, jam sekian? Jawaban semua hambanya, qalu bala ya Allah. Benar ya Allah, saya pernah melakukan dosa itu. Saya pernah bermaksiat melakukan itu pada jam yang itu yang kau sebutkan ya Allah. Ditanya lagi, apakah kau melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Saking banyaknya dosa dan orang itu merasa dirinya, ya Allah saya celaka nih akan masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Inni aghfiruka, saat ini aku ampuni dosamu karena engkau memperbanyak istighfar waktu di waktu ini. Makanya saya katakan istighfarannya Nabi bukan istighfar kayak kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya setiap istighfar ingat dosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya pernah mabuk ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya pernah zina ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya pernah meninggalkan sholat ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya pernah tidak puasa Ramadan ya Allah. Saya punya salah sama Mas Eno. Mas Eno, saya minta maaf. Ustaz, ngapain minta maaf saya? Salahnya apa? Salahnya apa? Tapi ketika saya ungkapin, Mas Eno, maafin ya, kemarin sendalnya kebawa sama saya. Jujur, saya nggak niat ngambil, tapi saya kebawa. Kan ada ungkapannya. Ada pengakuan. Sama ntar ya. Ada pengakuan. Ada pengakuan. Jadi jangan merasa orang tidak banyak dosa. Makanya katakan bahwa orang yang ke masjid itu bukan orang yang suci. Mentang-mentang ke masjid, orang suci, bersih, lu ngapain di sini luar? Bukan. Orang yang ke masjid itu orang yang merasa dirinya banyak dosa. Makanya kalimat doanya lihat, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Apa maknanya? Ya Allah, kalau saya saat ini punya dosa, masuk ke rumahmu, ampuni dosa saya. Ya Allah, rahmatik itu kalau saya punya masalah, masuk ke dalam rumahmu, selesaikan masalah saya. Ya Allah, ketika saya dalam malas membaca Quran, kalau saya masuk ke rumahmu, tanamkan hidayah untuk rajin baca Quran. Jadi rahmatik itu maknanya banyak. Tapi kalau saya depankan dulu, Allah maghfirli junubi ya Allah. Ampuni dosa saya sebelum masuk ke rumahmu. Karena saya ingin berhadapan denganmu ya Allah. Waftahli abwaab rahmat. Setelah itu rahmatkanlah diriku. Jadi kalau kita sering ke masjid, itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita merasa punya banyak dosa. Nah, kalau kita ngelihat ketemu sama orang yang jarang ke masjid, jangan menyombongkan diri, tapi hormatlah sama dia. Kenapa? Dia udah gak punya dosa. Oh, Mas Eno jarang ke masjid, berarti gak punya dosa ya, Mas? Nah, kalau Sukron ke masjid, walaupun ngopi doang, semuanya enggak. Itu yang bisa, ilmu apa itu yang dipakai? Ilmu kudu. Nah, yang paling hebat Wahyu. Selalu di masjid. Sebab kalau dikontrakan gak kuat bayar. Iya. Aku main game pokoknya biji aja dulu. Iya. Jadi di dunia kita zikir, di akhirat bi'afwika, ampunan. Karena tidak ada harapan ampunan. Biji aja nangis saya. Lihat surah Al-Waqiah. Kalau orang paham surah Al-Waqiah itu bohong kalau baca kagak nangis. Washabus shimali mu ashabus shimal. Ada orang yang nanti mau menerima catatan dengan tangan kiri. Lihat kalimatnya. Washabus shimali mu ashabus shimal. Fi samumi wa hamim wa dhillin yahmum la baridun wala karim. Aku akan berikan dengan makanan-makanan yang menjijikan. Bahkan ada fawazakum, makanan buah jakum yang seperti kelengkeng. Dimakan masuk ke dalam tenggorokan, tebelek tenggorokan, saking tebeleknya dikasih air panas. Iya, neraka udah nerangin dari dulu, orang biasa-biasa aja.
sholat kagak. Wah pas ini, wah masjid ditutup gimana sih tuh pemerintah masjid tuh. Emang ente sholat kagak? Yang repot tuh orang yang jarang ke masjid sebenarnya. Apa-apaan tuh masjid, sholat Jumat nggak boleh, ente ke masjid kagak. Belum ada lockdown, ya cuek aja. Kira ada lockdown dia yang komen, kan aneh. Rusuh dulu aja, seakan-akan dia orang lain ke masjid. Jadi kalau kita ke masjid itu bukan kita suci, bukan, karena kita merasa banyak dosa. Makanya Allah Maha Adil. Yang badung-badung itu sekitar masjid, Bang Ali itu. Ada nakil wakil Ya. Orang karena Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah udah nggak sayang sama kita, kita dijauhin dari hidayah Tuhan. Kadang-kadang uji kedingung nih. Kayak di luar apa ada nih? Wala tatibul jannata illa biru'yatika. Dan tidak ada keindahan nanti di dalam surga kecuali melihatmu engkau ya Allah. Kecuali melihat engkau ya Allah. Surga itu indah. Segala nikmatnya semua sudah tersedia. Bahkan kata Allah wa hurun in kamsali lu'lu'il maknun jajan bimakan yaksibun. Ada bidadari-bidadari yang cantik yang kau lihat seperti mutiara-mutiara yang mengkilat. Tapi itu semua hilang keindahannya biru'yatika, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah. Bahkan dalam hadisnya Imam Bukhari, ketika satu hari Nabi berkumpul dengan sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat wajah Nabi. Aku lihat wajah. Aku lihat bulan purnama. Aku lihat wajah Nabi lagi. Aku lihat bulan purnama lagi. Ternyata lebih terang daripada bulan. Kata Rasulullah, kenapa wahai Abu Bakar? Wahai Rasulullah, apakah nanti kita melihat Allah? Melihat. Dan melihat Allah itu seperti engkau melihat bulan purnama. Jadi surga itu indah, tapi lebih indah lagi ketika kita bertemu dengan Allah. Sama, saya kangen sama si fulan. Ketika saya bertemu kan bahagia. Sekarang kita lagi kangen sama Allah. Ketika kita bertemu, bahagia. Jadi surga itu indah, tapi kalah indah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa berjumpa dengan Allah, yang melihat Allah hanya orang-orang penduduk surga. Gitu. Makanya mudah-mudahan kita yang sering kumpul di masjid, kalau nanti ada yang masuk neraka, cari sama-sama. Kalau antum udah calon masuk surga itu. Sebab guru sama murid diproses banyakkan gurunya. Muridnya, ayo masuk. Siapa yang ngajarin? Hudri. Siapa yang ngajarin? Hudri. Masuk. Hudri aja tercegat. Nah, kalau di dunia. Bahkan kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, karena Nabi Allah Musa itu pengen melihat Allah. Kata Allah, jangan. Nanti ntar kenapa-napa. Oh enggak, ya Allah. Saya selama ini coba berdialog dengan engkau. Makanya statusnya kalamullah. Tapi saya pernah lihat wajah engkau. Engkau nggak sanggup wahai Musa. Oh saya sanggup. Baru memancarkan satu cahaya, fasaiko. Nabi Allah Musa langsung pingsan. Tapi yang hebat Nabi Allah Muhammad SAW. Surah Mi'raj panggil, kamu kehormatan suruh naik. Ketika Jibril masuk kepada langit ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha, kata Jibril, ya Rasulullah, ana fi haja. Saya nunggu aja di sini. Kata Nabi, jangan, saya takut sendirian. Saya bukan nggak mau nemenin ya Rasulullah. Idza asabi fatuharrik jasadi. Kalau saya angkat satu jari saya, itu saya kebakar semua badan saya. Antum aja naik. Logikanya logika. Nabi Allah Muhammad kan dari campuran tanah. Malaikat Jibril alaihissalam dari cahaya. Kenapa? Kebakar. Sedangkan Nabi Muhammad tembus. Bertemu gak dengan Allah? Ketemu. Makanya kalimatnya itu kalimat yang sering kita baca. Pertemuan dengan Allah dengan Nabi, kira-kira yang harusnya tamu dulu yang negor apa tuan rumah yang negor? Harus sebenarnya kamu. Nah, sekarang yang negor tuan rumah. At-tahiyatul barakatus salawatul thayyibatul. Makanya kalau orang yang paham dengan bacaan sholat itu punya makna semuanya. Salam hormat kepadamu ya Rasulullah. Saya hormat kepadamu. Bahkan salam saya terhadapmu. Makanya kalimat-kalimat ada yang namanya surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu sudah bahasanya saya pun hormat sama engkau. Padahal yang menciptakan engkau aku, tapi saya menghormati engkau. Bahkan ada hadis dhaif yang mengatakan laulaka ma khalaqta illa ma fika. Kalau bukan karena engkau saya tidak akan ciptakan dunia dan ini. Semua isinya, langitnya enggak bakalan ya Rasulullah. Setelah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat indah. Salam buat sejahtera buat engkau wahai Nabi. Jawaban Nabi, Assalamualaikum. Nabi enggak egois. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahis
Salam juga dari kami ya Allah, dan saya sampaikan hamba-hambamu yang soleh saya dua kirim salam. Makanya kalimat-kalimat di Al-Quran, inna sholat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman beramal soleh jaminannya surga. Kita bisa masuk surga emang sampai salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi keindahan di antara keindahan surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berharap. Mungkin kita nggak sanggup di dunia, tapi kita sanggup nanti di akhirat. Makanya kalau saya punya komitmen dan moto saya, ketika saya memejamkan mata, yang saya hadirkan adalah ya Allah, mimpikan aku dengan Muhammad Rasulullah. Itu makanya dalam doa malam Lailatul Qadar, Allahumma ru'yata fi lailatul qadri wa ru'yati fi wajhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan saya dengan malam Lailatul Qadar dan pertemukan saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur itu bukan hanya sekedar tidur, tapi punya tujuan tidur. Dan tidak ada keindahan tujuan tidur kecuali mimpi bertemu dengan Nabi. Dan kalau udah mimpi bertemu dengan Nabi, jangan cerita. Ente dibilang stres tar. Wahyu cerita, Ustaz saya mimpi dengan Nabi, udah jangan temenin Wahyu, stres nih. Karena kadar seseorang. Dan Nabi tidak hanya bahasanya bukan hanya pilih kasih di antara hamba-hamba yang hanya beribadah, enggak. Kadang-kadang Nabi hadir dalam orang-orang ahli maksiat. Gara-gara mimpi ketemu dengan Nabi, akhirnya jadi sesuatu menjadi orang yang baik. Saya bukan yang pernah cerita dulu, ada Raja Yaman yang datang ke kota Mekah, gitu kan? Lantas pengen uji dengan kerasulannya Nabi. Terjadi sesuatu sudah dilaksanakan. Terakhir permintaannya, wahai Muhammad, saya punya anak putri, sudah 7 tahun sakit, tabib manapun tidak ada yang bisa mengobati. Kalau nanti engkau bisa mengobati, saya akan beriman kepada Muhammad. Perjalanan dari Yaman ke Mekah 1 minggu. Berarti kalau bolak-balik dari Mekah ke Yaman 1 minggu. Pulanglah Raja Yaman setelah melihat mujizat Nabi. Sampai sebelum nyampe di rumah, sampai di istana, itu putrinya udah lari kencang banget. Ayah. Hah? Kok kamu udah sembuh? Siapa yang menyembuhkan? 3 hari yang lalu, ada seorang datang kepada aku dalam mimpi. Namanya Muhammad dari kota Mekah. Mimpinya aja bisa bayin orang. Dikasih hadiah. Ya Allah, belum ketemu, belum mampir ke Yaman, orang putrinya mimpi udah sembuh. 7 tahun sakit, tabib manapun gak bisa ngobatin. Nah, akhirnya Raja Yaman ngirim dalam hikayatnya 15 onta dengan barang-barang yang mewah. Ada yang mengatakan 10 onta. Datang ke Mekah, sampai di Mekah dijegat sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Katanya hadiah ini buat Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi kata pengantar daripada pengantar istana Yaman, ini buat Muhammad Rasulullah. Dicegat sama Abu Lahab Abu Jahal. Nabi dipanggil. Daripada berantem, pamanku jangan berantem ya, cuma urusan dunia. Kita tanya aja ontanya. Abu Jahal nanya, buat siapa? Ya kagak ngomong ya Abu Jahal. Giliran Nabi, Nabi, onta aja kagak disentuh nangis. Ya. Nabi yang tanya, ini buat engkau ya Rasul. Kan buat saya kan? Ya udah, tadi kan udah buat saya, ambil. Nabi. Jadi Pembuktian dulu. Ini menandakan Nabi tidak pernah berdusta dalam semua hidup. Nah, tidurnya kita berharap bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sering katakan, kalau antum sudah ngaji, tidurnya dengan cara-cara Nabi. Silakan tidur, tapi pakai wudu. Diam sejenak, jangan main HP. Wudu main game. tidurnya. Wah, tidurnya aja tangan gerayang kemana tahu. Ngagengin game apa ta? Kamu punya tompel yang datang. Paham sampai di sini? Ya, ada hadis Nabi tentang sebab musababnya Nabi Allah Adam diturunkan dari surga menuju bumi disebabkan karena kelalaiannya, dan sampai di bumi itu hanya ada 2 yang bertetangga yang tidak pernah merasa sedih adalah emas dan perak. Untuk baca sendiri hadisnya, riwayatnya dari Imam Ad-Dailami, ya Imam Ad-Dailami, dan itu adalah tentang emas dan perak. Maka kesimpulannya dalam munajatnya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang hidup pada masa ke-3 Hijriah, yang dilahirkan di Afghanistan, Naifur, dan wafatnya pada usia 57 tahun pada tahun 258 Hijriah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai
motor mah. Ini. Ya, ada pertanyaan? Bikin ngantuk. Memang sengaja, wah ini nikmatin angin tadi. Maksudnya besok aja. Kecilin. Kipasnya. Jam berapa sekarang? Ron? Ya. 10:30 ya, sampai jam 11 ya. Nih, ada yang nanya gak? Halo. Hah? Dengerin aja Ustaz. Apa-apa Om. Aku mau nanya jual mantu. Kenapa kalau ini tuh bisa menyerupai Indonesia semuanya ya? Dia kenapa tuh bisa menyerupai itu? Oh, Nabi spesial. Tidak ada yang bisa, bahkan dalam komik-komik anak kecil pun tidak boleh menggambar. Dan mencoba ada yang menggambar berarti menghina Nabi. Maka tidak ada manusia yang paling hebat di antara manusia yang lain dibanding Nabi. Dan Nabi ini adalah postur tubuh yang sudah dirancang sebaik mungkin. Tidak ada manusia sebelum yang bentuknya sama dengan Nabi, dan sesudahnya tidak akan ada yang sama. Dan manusia-manusia yang paling tampan sekota dunia ini, seisi dunia ini cuma Rasulullah. Mana buktinya? Ketika beliau sedang Mi'raj, ketemu Nabi Allah Yusuf di langit ketiga, dan Nabi Yusuf terpesona dengan ketampanan Nabi Allah Muhammad. Bahkan dikatakan bahwa aku terkenal orang paling ganteng di kota Mesir. Ternyata aku minjam cahayamu 1,0% dari cahaya Muhammad. Makanya kalimatnya surah An-Nur, ada kalimatnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada cahaya Allah, ada cahaya Nabi. Berarti kalau orang mimpi ketemu Rasulullah itu bisa dipastikan itu benar ya? Nah, Nabi kalau mimpi hadir dalam mimpi umatnya, beliau akan mengatakan ana Muhammad Rasulullah. Ana Muhammad Rasulullah. Dan kata Nabi, tidak ada yang bisa menyerupai, bahkan iblis dan setan pun tidak akan sanggup menyerupai saya. Gitu. Dan Nabi kadang-kadang hadir bukan hanya pada orang-orang yang taat ibadah, bahkan kepada ahli maksiat pun Allah hadirkan buat Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Maka harapannya itu aja, punya harapan aja, ya Allah pertemukan saya dengan Muhammad. Pertemukan saya dengan Muhammad. Makanya waktu saya ada di Madinah, Allah berikan hidayah saya ke sana. Ketika saya tidur itu, pas saya buka jendela, itu makam Nabi yang masjidnya gambar warna hijau. Dan saya nggak bisa tidur. Saya selalu pengen ke sana. Bahkan saya katakan saya pengen tidur di depan makam Nabi. Jadi selalu kangen sama Nabi. Saya pulang ke hotel, saya cuma mandi langsung saya berangkat lagi. Karena saya pengen menemani Nabi. Dan paling sulit bertemu dengan Nabi. Paling sulit. Makanya tidurnya yang rapi. Kalau tidur itu seperti orang pengen berangkat kerja, pengen berangkat kondangan, tidur yang rapi, pakai lulu, atas pakai minyak wangi. Itu sunnah tuh. Sama kalau rapi dulu. Kutangan doang. Kalau sempak doang gitu loh. Mimpinya juga dikejar-kejar anjing gitu. Besok tidur pakai gamis Wahyu. Sana mati suri lagi. Pakai peci. Kita tidur aja, yang penting mempunyai wudhu. Mikron katanya suaranya kurang jelas, Kron. Suaranya kurang jelas. Dulu. Sinyalnya lagi, kalau nggak jelas berarti sinyalnya lagi jelek. Kalau nggak jelas berarti sinyalnya lagi jelek. Atau antum lihat langsung FB-nya saja. Antum bisa mendengar FB-nya. Nanti kalau pengen nanya ke WA-nya ke nomor saya, sebab saya nggak pakai nomor pribadi saya, pakai HP Sukron. Oke, dilanjut ya, biar nggak terlalu ngantuk. Kan kalau main game ngantuk, nggak ngantuk. Kalau ngaji mah ngantuk aja bawaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sadasiyu. Boleh baca babus sudasi, baca boleh babus sudasiyu. Bab yang ke-6. Wa fihi sab'un wa ishruna mau'izatan. Di dalam bab yang ke-6 ini ada 17 nasihat. Sintani khobrani, ada 2 nasihat hadis, wal baqi atharun, dan sisanya itu adalah maqalah para ulama. Apa hadisnya? Yang pertama, ini yang saling penting, sangat penting menurut saya. Kita ini hidup di dunia aneh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyittatu asya'hunna gharibatun ay ba'idun 'anil munasyabati fi sittati mawadiyah. Nabi bersabda bahwasanya ada 6 hal yang aneh, ada 6 hal yang terasa asing. 6 perkara hunna gharibatun, aneh, asing. Fi sittati mawadiyah, pada 6 tempat. Udah asing pada 6 tempat.
bahasa Nabi itu indah. Jadi kadang-kadang kalau kita sering baca hadis, ada bahasa yang bukan bahasa Nabi tapi diakui bahasa Nabi itu ketahuan. Kayaknya bukan hadis. Contoh, an-nazafatu minal iman itu bukan hadis. Itu makalah. Sebab bahasa Nabi itu nggak segitu. Serendah itu kalimatnya gitu. Serendah Jadi itu. itu apa kan namanya bukan hadis. Makalah. Segala sesuatu yang datang bukan dari selain Allah namanya hadis. Yang hadis buat Nabi firman dari Allah. Selain Allah dan Nabi namanya makalah, ucapan para ulama. Misalnya qala Abu Bakar Siddiq. Beliau walaupun sahabat tapi dikatakan makalah. Saya belajar nih ya, nggak kelihatan kan? Oke. Kadang-kadang ngeliat 1.500 orang, jadi saya malu mas. Mundur ini tuh kamera lain. Tasnya mah ya tas. Oke, baca. Apa yang pertama yang merasa asing menurut Nabi dalam 6 tempat? Al-masjidu gharibun idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid akan terasa asing. Masjid akan terasa aneh yang dibangun di antara kaum-kaum yang kagak pada mau sholat di masjid. Oh. Wah, masjidnya bagus. Bahkan saat ini orang-orang berlomba dalam kemewahan masjid. Semua fasilitas ada, bahkan yang dulunya kipas angin. Yang dulunya bahkan kagak ada kipas angin. Bahkan sekarang ada kipas angin, orang menuju biar nyaman gimana? Oh, pakai AC. Tapi terasa asing kalau kaumnya kagak pada mau sholat. Terbukti sekarang masjid lebar-lebar banget, giliran subuh jarang sekali yang 3 syaf. Kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Nih, aneh nih. Maka kalau saya berpendapat bahwa udah musola mah nggak usah diadain, biar semuanya rujuk ke masjid. Kenapa demikian? Sebab musola identiknya satu, milik pribadi. Kita nggak bisa macam-macam. Pribadi. Itu musola. Maka hati-hati. Kalau kita sudah misal Allah berikan kita kekayaan, lantas kita bikin musola dan kita harus pesan sama anaknya, nah kalau sudah jadi musola jangan punya milik pribadi keluarga kita, kasih umat. Sebab identiknya musola itu milik pribadi. Nah kalau masjid akan terasa asing kalau orang kagak pada musola. Makanya ingat, orang yang bisa berangkat ke masjid orang yang diberikan hidayah sama Allah. Jadi jangan kira ada orang yang cerita ke Amerika nyampe, ke Italia nyampe, ke sini nyampe, ke puncak nyampe, naik ke gunung nyampe, ke masjid kagak nyampe. Aneh. Dia mau berangkat sudah lah putus. Ada aja gitu. Ya. Iya, itu dia. Ke Jogja, mau ngapain? Oh, nyampe. Mana lagi? Oh, saya mah Gunung Salak udah saya daki. Ke masjid. Jadi orang-orang yang ke masjid itu hidayah. Dan kita pertahankan hidayah itu. Sebab selama kita banyak dosa, ketika Allah berikan hidayah buat ke masjid, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Antum merasain kehidupan berbeda. Pengusaha yang ke masjid sama pengusaha kagak ke masjid, alhamdulillah. Nah, kalau saya punya teman-teman, kesuksesan saya itu bukan karena saya kerja keras. Saya selalu on time dengan waktu sholat. Tapi kebanyakan pengusaha yang ke masjid, kebanyakan katanya lebih banyak. Istidraj itu memberikan sesuatu yang diharapkan. Oh aja dia mah hartanya banyak, karena dia selalu terfokus sama kerja. Walaupun dia kagak dekat sama Allah, tapi tanya hatinya. Duitnya banyak, mobilnya punya, rumahnya mewah, hatinya tanya. Istidraj itu dikasih nikmat terus, tapi untuk disiksa. Si penjudi, dia kenapa bisa berjudi? Tapi selalu dikasih duit gitu. Jadi kayak diambulin ya. Diambulin, bahasa Betawi mah. Gua ambulin lo, besok nyiksanya gampang. Cekek langsung. Makanya saya tadi makanya orang kaya selalu kaya. Iya. Istidraj, jangan kira. Tapi tanya setelah dia curhat sama kita, tanya dah. Bahwa sekarang yang ketakutan siapa? Orang-orang dalam kondisi kayak gini yang ketakutan yang kaya. Iya. Saya pernah kesini, saya pernah kesini, saya pernah kesini. Kalau pernah dibohongin gitu. Nah itu dia. Kita emang orang susah, modal nekat doang sih sebenarnya. Jadi kalau ada murid saya nanya, Ustadz menurut Ustadz ke masjid gimana? Ente dulu belum ada lockdown kagak masjid, sekarang nanyain loh. Ngapain makanya misalnya nggak usah dijawab kayak gitu kan? Artinya yang banyak hati jangan tenang. Nah makanya saya tadi katakan di awal, kalau Allah udah cinta sama hambanya, bukan yang dikasih harta, bukan. Ketenangan ya. Tenangan. Nah sebab di surga, kenapa orang berlomba-lomba di surga? Karena tenang. Kenapa orang kagak mau masuk neraka? Nggak nyaman. Orang dibakar, mana ada orang dibakar nyaman? Banyak Ibrahim.
Qulna ya nabi rukuni barda wa salamun ala Ibrahim, surah Al-Anbiya itu. Nah, kata Nabi, masjid akan terasa asing kalau dibangun di tempat orang yang kagak pada mau sholat. Makanya kita bersyukur di tempat ini sumur bor. Banyak orang-orang yang masih peduli sama masjid. Karena ketika Allah mengatakan masjid, maka Allah menyatakan lillah, itu milik saya. Kita ngebangunnya rame-rame, kita aset masjid, antumnya miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tapi ketika sudah jadi kata Allah, di masjidillah, itu milik saya. Anda udah minggir semua. Tapi kadang-kadang kagak, kalau bukan gara-gara gue tuh masjid nggak kebangun. Hati-hati tuh. Diajak cucunya, nah ini masjid nih engkong yang bikin ini. Kalau pokoknya kalau nggak ada engkong nih nggak ada masjid nih, itu bahaya tuh. Amalan pahala hilang tuh, pahala hilang. Maka kalau saran saya di zaman sekarang, kalau antum banyak duit nih teman-teman semua yang dimanapun berada, jangan ngebangun masjid lagi. Masjid udah banyak. Antum bikin yang media-media masjidnya. Antum bikin klinik di masjidnya. Antum bikin tempat pembelanjaan di masjidnya. Jadi semua orang merujuk ke sana. Sarananya. Betul. Sarananya aja, jangan masjid lagi, dibangun masjid lagi. Elah masjid Rumah yatim. rumah yatim untuk tahfiz Quran kan enak sarananya ada. Ini masjid lagi, berlomba masjid lagi, sholat ini sholat kagak ada. Rumah bordi, rumah yatim, rumah bordi. Wah iya mah nggak bikin begituan, nggak boleh sujud, paling tempat biliar. Taruh di atas. Sarananya itu. Karena terpal orang-orang kan, terpal. Lanjut. Wal mushafu gharibun fi manzilin qaumin la yaqrauna fihi. Dan mushaf Al-Qur'an, ingat, kalau bicara mushaf itu satu bundel. Jadi kalau antum pegang Quran namanya mushaf. Fi suhufil ula. Sebab dulu namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau sudah terkumpul namanya Al-Qur'an, namanya mushaf Quran. Mushaf Quran akan terasa asing kalau berada di dalam rumah orang yang kagak mau baca. Makanya di antara kita bohong kalau punya Quran cuma 1. Minimal kita punya Quran 2, 3. Yang dibaca Nggak ada. saya juga ya, punya Quran itu di rumah 3. Ada cetakan ini, cetakan ini. Ada yang terjemahan Departemen Agama, ada yang cetakan terjemahan Melayu. Itu saya satukan dulu. Jadi kalau saya belajar itu semua Quran saya buka. Misal surah An-Nas saya kaji, saya pahami dengan asbabun nuzul. Saya buka semuanya. Nah, kenapa demikian? Nanti di akhirat nanti Al-Quran itu akan datang kepada kita untuk minta ditanya, kenapa antum biarkan saya? Maka maaf, kemarin kebanjiran, antum jalan dari ujung ke ujung, itu yang banyak rendam Al-Quran. Kenapa? Dia kagak tahu ada Al-Quran di kolong, gitu kan? Iya, disapu bersih sama Allah. Bahkan saya pun punya Al-Quran yang jatuh, yang per juz. Nah, makanya kalau biar tidak terasa asing, maka Al-Quran itu setidaknya kita baca. Kalau emang kagak mau dibaca, sedekahin sama orang. Sedekahin kepada orang lain. Nah, yang bagus itu kita yang sering baca Quran. Kenapa? Sebab di dalam kubur nanti yang pertama datang menemui kita adalah Quran. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya adalah Quran engkau. Bentuk fisiknya Manusia. Manusia. Jadi kita manusia itu dengan bentuk yang bagus. Sama ketika ada orang maaf yang mendapatkan sisa alam kubur akan datang amal-amal yang tidak baik. Siapa kamu serem banget? Saya adalah dulu judi kamu. Saya adalah minuman kamu. Bentuknya juga sama. Makanya Al-Quran itu dibaca, bahkan kata Nabi, kalau engkau mengaku sebagai orang beriman, jadikan Al-Muluk, surah Al-Muluk itu ada dalam dada kamu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maka saya pengen antum itu hafal sebenarnya surah Al-Muluk. Enggak usah ngapal yang lain dah. Surah Al-Muluk. Surah keberapa surah? Iya, itu dia. Iya. Ada 30 ayat. Iya. 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 Kalau antum kagak hafal, setidaknya dibaca. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kalau emang antum kagak hafal, baca, hafal aja per hari 1 ayat, per hari 1 ayat. 1 bulan ada 30 hari, 1 hari 1 ayat. Dari pagi ketemu sore 1 ayat. Apalagi Ramadan nih. Besok hari pertama antum hafal surah Al-Muluk. 1 ayat aja. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bangun tidur, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sebelum buka puasa, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. 30 hari antum lebaran, antum hafal surah Al-Muluk. Ayo, Quran, baca Quran. Akan
akan terasa asing kalau ditaruh di rumah orang yang kagak senang baca. Wal Qur'anu gharibun fi dzawfil fasiqi. Alhamdulillah. Dan Al-Qur'an akan terasa asing kalau ada di tenggorokan orang fasik. Siapa orang fasik? Fasaqa yufasiku fasikon, yang selalu membuat kezaliman. Dia ahli Quran, tapi kelakuannya jahat. Kan dia hafal Al-Quran, tapi kok suka nyolong ya? Nggak boleh tuh. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Adanya di surah apa? Surah Al-Munafikun, surah ke-63. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang sering melakukan kerusakan. Saya akrab sama Sukron sama Wahyu, saya musuhan sama Mas Seno. Saya ajak Sukron dan Wahyu buat musuhin Mas Seno, itu namanya fasik. Ngajak musuhan itu disebut dengan fasik yang membuat kerusakan. Provokator berarti kalau itu ya. Nah, bisa dikatakan fasik. Nanti lebih dalam lagi al-munafik. Kalau dia udah sering berbuat kezaliman kepada hamba Allah, maka fasik itu berubah menjadi munafik. Apa itu munafik? Orang-orang yang selalu bermuka dua. Disebutkanlah dalam hadis Nabi, tanda orang munafik salasun munafiki salasun. Ada 3 tanda orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba. Kalau belum ngomong aja udah bohong. Dikasih amanat berkhianat, dikasih janji nggak pernah tepat. Ini banyak orang munafik di kampung kita. Mana di antaranya? Ntar ya kumpul jam 9, bohong kalau jam 9 udah nyampe. Ibe. Ah, Waktu insya Allah berubah. mudah-mudahan begitu. Nombal kan? Nombal. Saya berusaha kalau janji itu jam berapa sekian, jam sekian saya datang. Bahkan guru saya ngajarin itu kalau udah diundang, buat diundang ceramah, buat diundang tali, itu jam 9, itu setengah 9 aja udah ada di tempat. Jadi kalau yang telat itu termasuk munafik. Munafik. Sebab ketelatan itu memberikan alasan yang mendekati dusta. Tapi kan apa mungkin macet atau apa. Awalnya bisa. Sekali lagi, alasan itu mendekati dusta. Saya punya murid, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Saya udah ngerjain PR Pak, tapi saya bukunya ketinggalan. Oh, saya izinkan, antum pulang, ambil bukunya. Karena alasan itu mendekati pada dusta. Termasuk tidak on time-nya seseorang, itu menandakan bahwa dia mendekati daripada sifat munafik. Maka ingat, kenapa? Penyakit. Menyepelekan. Makanya Rasulullah ketika janji dengan para sahabat, kapan ya Rasulullah? Dulu kan belum ada jam. Setelah ba'da zuhur, itu Nabi habis sholat kadang-kadang zikirnya sebentar. Kenapa? Saya punya janji dengan sahabat. Nabi punya janji itu 3 hari, orangnya kagak datang ditungguin sama Nabi. Kita udah marah-marah. Nah, maksudnya datang Nabi tetap pulang, besok datang lagi. Nabi pulang, besok datang lagi. Pas 3 hari itu sahabat baru ingat. Ya Rasulullah, iya kamu punya janji. Ya Allah, saya lupa udah 3 hari, tapi saya tetap menunggu kamu. Nabi, syukur kita caci maki. Jadi kemarin Kang Ali termasuk sabar ya. Kenapa? Jadi janji di Bakung datang-datang, hari tempat belum datang. Makanya stres dia. Bukan dia sabar, stres. Ya, Al-Quran akan rusak dalam jauh fil fasik. Ya, kalau udah cinta dengan Al-Quran, kalau kita udah senang baca Quran, setidaknya jauh dari kerusakan. Harusnya begitu. Maka maaf sekali lagi, saya pernah bertanya dengan guru saya dan guru saya berpesan, Putri kalau antum pengen ngaji jangan pernah ngaji sama guru perempuan. Awalnya saya tidak mau terima, tapi setelah saya telaah betul, jarang yang pintar kalau berguru dengan perempuan. Kenapa? Kadang-kadang lisannya jahat. Bahkan maaf, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita ngaji itu jarang yang pintar. Kadang-kadang masuk ke musola, tidak masuk ke masjid, kakinya dia tidak perhatikan, doanya dia tidak perhatikan. Bahkan maaf, di dalam musola, di dalam masjid yang diomongin tentang orang lain. Itu makanya ilmunya hilang semua, berkah ilmunya hilang. Oh, jual kucing kalau ada lakinya. Habis ngaji udah ya. Dia makanya lihat, ngajinya rajin, sehari 3 kali kayak minum obat, tapi kan pinter. Kemungkinan ada yang salah dari gurunya. Makanya Wahyu kalau ngaji sama saya kagak pinter, pulang ke kampung lah, beli tiket. Mau tinggal main apa ya? Bisa 2 juta. Masuk sampai 30 gram. Ngepet kali. Makanya ini kita mau ngaji perempuan. Kita ngaji nih udah 1 bulan belum bikin seragam kan gitu. Iya. Saya juga mau bikin seragam nih, Sukron, Tompel, Wahyu, seragam badut. Seragam badut. Ujung merah. Kita mau tetap pakai baju koko. Ya, jadi kalau antum cinta Quran jauhi kerusakan. Fi qalbin mani taqada wa syahidin wa lam ya'mal bima fihi. Di antaranya orang yang rusak dalam
suka baca Quran adalah orang yang tahu isi Al-Quran tapi dia kagak ngamalin. Ingat, Allah nyuruh ibadah cuma dalam 3 kategori. Rukun Islam itu anjuran buat ibadah. Syahadu la ilaha illallah. Rukun Islam ada 5, syahadat. Antum sudah syahadat, sholat. Antum sudah sholat, zakat. Zakat, puasa Ramadan, haji. Ini konsep ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum perhatikan Al-Quran, itu dari 114 surah, itu banyak sosial dibanding ibadah. Misal, tentang puasa yang dibahas cuma dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi apresiasinya puasa antum lihat. Di surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hai, kalau engkau puasa, mendustakan agama, ente puasa, ente sholat tapi nggak memperhatikan anak yatim, ente disebut fawailul lil musallin, sholat juga celaka. Makanya ada zakat. Jadi kalau kita sholat lantas masih pelit, kita sholat masih jahat, ada yang salah dari sholat kita. Iya, maka sekali lagi ibadah itu cuma kategori 5 kategori rukun Islam, tapi apresiasinya itu yang jarang dilakukan. Makanya beda jauh antara keimanan sahabat dengan keimanan kita semua. Kita ngakunya hebat, padahal belum ada seberapa. Sekarang sholatnya paling cepat. Yang dibaca surah Al-Hakumut Takasur 103 ayat 103 surah ke-103. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau orang yang paham ngeri menyimpan harta. Al-Hakumut Takasur, hei orang-orang yang berlomba dalam kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, jangan suka nyimpan harta. Ane akan kasih tahu kalau ente udah masuk ke dalam kuburan harta ente, ane tanya kepada Allah. Kala saufa ta'lamun. Kalimat kala saufa ta'lamun 3 kali lagi. Kala saufa ta'lamun. Kala itu waspada. Summa kalla, waspada lagi. Kalla, lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau udah waspada ente kagak paham juga, entar ente yakin kalau udah dalam kubur. Habis baca itu Nabi baca, itu sahabat kagak ada yang ikut zikir, langsung pulang. Kenapa engkau pulang buru-buru wahai sahabatku? Ya Rasulullah, saya takut, saya masih ada 10 dinar di rumah saya masih ada 50 dinar, saya pengen sedekah ya Allah, ya Rasulullah. Kita mah cuek aja. Nah, makanya ayo zakat. Dan zakat itu dimulai pada malam ini. Jadi zakat itu bukan mendekati untuk Idul Fitri, tapi dari malam ini sudah masuk Ramadan, itu sudah wajib zakat. Kalau antum belum siap zakat, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Apa diantaranya? Beliin korma ke masjid, beliin korma orang-orang yang nggak mampu, beliin korma orang-orang yang besok nggak punya makanan. Kasih. Kalau bahasa kita mah sore-sore jalan. Siapa yang belum punya buka puasa? Saya beliin di sini. Cukroni misalnya nggak punya. Makan apa? Ya, sama gorengan aja Ustaz. Nah, kan? Tadi gorengan 10.000. Zakat fitrah itu harus nggak harus beras kan? Harus apa? Zakat fitrah itu nggak harus beras. Nah, kita bahas. Itu sangat panjang penjelasan. Kemarin sudah dibahas, Bang Hajinya kagak ada. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang harus hati-hati nih. Bagi Dumi, bagi teman-teman yang belum nikah ya. Wal mar'atul muslimatu salihatu gharibatun fi badira fi yadi rajulin zalimin dan akan terasa asing perempuan muslimah yang soleh. Ada wanita yang soleh yang dididik dari orang tuanya dari waktu dia kecil sekolah madrasah, diajarkan Quran, diajarkan hadis, dia taati orang tuanya. Lantas gharibatun akan menjadi asing dan aneh fi yadi rajulin zalimin kalau dia mendapatkan pasangan hidup atau suami yang zalim. Suaminya kagak sholat, istrinya soleha. Banyak gak sekarang? Banyak. Iya. Itu rugi, aneh. Padahal kata Allah kalau wanita yang baik akan mendapatkan suami yang baik, atau sebaliknya, suami yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Maka ketika ada seorang wanita yang baik didapati nikahnya sama seseorang yang tidak baik, itu akan terasa asing, aneh. Itu yang serem sebenarnya. Yang dosa siapa? Suami. Suami. Kan bisa aja ketika dia pacaran dia berbohong, udah sholat bang, udah. Tapi ketika dia sudah menjadi suami, Allah ya Karim, dia mabuk, dia kagak sholat. Tapi orang tuanya dosa nggak? Oh, kalau orang tua kan tergantung pilihan. Jadi kalau memang orang tuanya tahu kalau dia maaf jauh dari Tuhan, lantas dia terima nikahnya, yang dosa orang tuanya. Kalau dia tahu. Ente kan kalau nggak setuju nanti kabur. Lu dulu kan lu soleh. Nggak setuju sama orang tua lu Apa pakai gamis? Makanya saya lebih setuju sekarang kalau ada wanita janda yang baik, yang rajin ibadah gitu kan, didapetin sama pengurus masjid, itu lebih saya setuju. Bahkan kalau ada temen yang nikah lagi jadi cemukan, itu lebih baik.
Iya, sebab daripada dia didapati dari wanita laki-laki yang tidak baik, ayo. Makanya Nabi lihat dalam sejarah ya, bahkan ada yang mengatakan 13 istri Nabi yang perawan cuma satu, Siti Aisyah. Dan beliau dinikahkan oleh Nabi pada usia 6 tahun, digauli pada usia 12 tahun. Kan gitu kan? Maka yang sisanya adalah janda. Bahkan istri pertama Siti Khadijah adalah janda. Dari janda 2 orang yang sudah dinikahi oleh Siti Khadijah. Tapi hebatnya Nabi, kalau Nabi yang nikahin, janda itu balik lagi jadi perawan. Iya, Nabi spesialnya beda. Janda. Khadijah janda dan sudah nikah dengan 2 orang. Tapi ketika beliau naksir, Nabi diawali dengan janda. Jadi Khadijah udah punya anak suami. Punya 2 anak. Tapi nggak Tidak diekspos dalam sejarah. Sebab ini bukan turunan dari Nabi. Bahkan dia dipisahkan kehidupannya dari Nabi. Jangan ada cerita tentang ente. Sebab ini orang lain di antara para Nabi. Gitu. Maka yang hadirnya adalah anak dari hasil pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi. Ada Siti Aisyah, ada Fatimah, ya kan? Nah, artinya bahwa ketika wanita itu baik, maka berharaplah yang baik. Dan antum kalau pengen mendapatkan istri yang baik sekali lagi, nanti sebelum antum nikahi tanya kepada tetangganya, nih anak patuh gak sama orang tua. Sebab kunci kesuksesan seorang istri itu ditanya ketika masih gadis, patuh gak sama orang tua. Makanya sekarang saat ini kita mencintai wanita itu rugi. Sebab kebanyakan wanita itu cintanya sama HP, bukan cinta sama ibadah. Coba aja lihat, ya kan? Udah sebelum nikah HP, sesudah nikah HP juga. Kapan baca Quran? Sampai bosan kan? Jadi kalau wanita soleha yang dinikahi sama laki-laki yang tidak baik, ada yang salah dari niat nikahnya. Kadang-kadang maaf kekayaannya yang dilihat. Jadi kan dipelet itu. Nah, itu mah jalan pintas dah. Ada yang salah. Jadi kalau ada wanita yang dinikahkan setuju dengan kondisi pada suaminya zalim, mungkin niat nikahnya salah. Mungkin dia ngeliat hartanya. Atau dia lihat dengan status keturunan keluarganya. Wah, keluarga hebat nih, mulia nih. Maka kalau kita berpikir bahwa jodoh itu bukan dari Tuhan kalau menurut saya. Jodoh itu pilihan manusia. Sebab kalau sesuatu yang dari Allah, tidak ada mungkin yang cerai di dunia ini. Iya. Bahkan sekarang terjadilah sesuatu. Banyak wanita-wanita yang rajin ibadah kepada Allah, tapi suaminya nauzubillah. Bahkan ada yang mengatakan para ulama, kalau seorang wanita yang baik lantas menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, sama halnya dia berhubungan dengan babi. Identiknya gitu. Makanya nauzubillah, mereka itu akan mempunyai anak-anak yang nakal dan sangat nakal. Ada yang salah. Yuk, kalau kita punya anak perempuan, seleksi lah. Kalau kita punya anak laki-laki juga dikoreksi, diseleksi. Terus kalau ada kata-kata namanya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, maksudnya apa? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Itu jodoh itu yang di Lauhul Mahfuz kisahnya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sudah dicantumkan namanya untuk nikah dengan Nabi. Yang sudah dicantumkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Tapi untuk umatnya, khusus buat umat Nabi Muhammad, ada yang mendapatkan ACC. Ada orang yang izin karena dirinya, saya cinta sama si fulana, saya tidak ACC sama Tuhan dengan istikharah. Karena dia meminta, ya Allah nikahkan saya dengan si fulan, saya nikahkan saya dengan si fulan. Karena sudah tercatat memang keinginan memaksa. Ingat, Allah nggak pernah mengecewakan doa hambanya. Dan itu sudah dicatat sama Allah. Dan ingat, takdir itu bisa dirubah. Bentar, nanti kita belajar tentang takdir. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Di antaranya takdir yang bisa dirubah adalah jodoh. Saya seharusnya kawin sama dia, tapi karena keinginan kita, oh iya, saya minta ACC ya Allah, kalau dia baik buat saya, agama saya, keturunan saya, maka jadikan dia sama saya. Tapi kalau saya tidak baik buat dia, Allah ACC dulu. Udri, ente tidak baik sama dia, yuk saya ACC tempat lain. Nah, yang kebanyakan cara itu memaksa diri. Bahkan naudzubillah kalau nikahnya diawali dengan by accident. Ya, makanya saya sering pesan Bang Haji, Mas Seno sama murid-murid saya yang masih bujangan, tolong jaga titit sebaik-baik mungkin. Iya, mana terblokin mana? Di mana-mana nemplok, muntah, di mana-mana nemplok, muntah, itu bahaya. Sebab kalau pernikahan setarnya udah nggak baik, pasti nginjek garis finisnya nggak baik. Nah, kalau nikahnya aja udah nggak baik nih, lahirnya, setarnya nggak baik, pokoknya orang lomba lari kan setarnya yang baik juara. Tapi kalau setarnya udah asal-asalan gitu kan. Terus ghoribatun fi yadi rajulin zalimin syai'il khuluqi. Akhlaknya buruk lagi tuh suami.
sombong, lah naik mobil kayak dia doang yang punya mobil. Ingat, suami yang sombong akan diikuti dengan istri yang menjadi sombong. Makanya kalimat di Al-Quran tentang puasa pun libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia pakaian kamu, kamu pakaian dia. Dan sampai sifat buruk kamu menular pada dia. Maka ada istilah daripada bahasa Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau istri punya kekurangan jangan kau caci maki. Karena itu ditakdirkan buat engkau tutupi kekurangannya. Kalau istri berbuat salah jangan ditabok. Karena kesalahan itu menjadi bimbingan tanggung jawab buat suaminya. Jadi kan indah, Islam itu indah. Makanya kalau ngikutin aturan main Islam nggak ada yang namanya kekerasan rumah tangga. Yang herannya lagi nih, istri habis berantem dari pagi digaplokin, malam ya, minta juga. Iya. Ada pernah yang datang ke rumah saya curhat tentang suaminya, begini. Tapi dipakai nggak? Dipakai, ya udah pulang aja sekalian. Iya. Marah apapun jangan mengatakan talak. Bedok banget gua talak satu. Dia marah lagi siang. Neng makan. Kagak masak bang, kan abang, lu susah banget jadi perempuan, gua talak juga lu. 2. 3-nya sore, malamnya itu zina. Itu yang serem. Makanya suami su'ul halak, su'ul khuluq itu akhlaknya nggak baik, pokoknya ngomongnya kasar dah. Kasar ngomongnya, auzubillah. Istri punya salah sedikit, main gampang. Ini salah sedikit, main gampang. Sebenarnya istri itu diciptakan, makanya coba dah. Kalau anak kita punya anak perempuan dapat cerita suaminya nabokin, kayaknya ngiris banget, Tri. Dari kecil kita sayangi, ya Allah, anak gue ditabokin, gitu kan? Makanya ya mohon sama Allah biar dapat suaminya yang baik. Ya kayak Mas Eno lah, setidaknya jadi kayak Supron. Kayak Wahyu. Kayak Wahyu dah. Tinggal ngayam, kalau tinggal ngayam. Kayak Wahyu nih. Dia idaman. Iya, Wahyu siapa yang naksir? Idaman dangdut. Apa yang naksir Wahyu? Ya, bencong aja demen. Gak ada sesungguh, kelompok-kelompok ya. Jadi tabokin. Yuk lihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Umatku yang paling aku cintai adalah yang baik akhlaknya, yang baik perangainya. Al-muwattu'una aknafan, yang mudah untuk disuruh. Bang, tolongin ya, angkatin pakaian, saya nggak kuat tuh. Al-muta'una, yang taat. Tuh, jadi orang yang akhlaknya baik tuh sebenarnya konsep jadi seorang istri itu bukan nyuci. Istri itu ditakdirkan untuk dandan menghiasi kehidupan rumah tangganya dengan kecerdasan untuk membimbing anak-anaknya. Maka teman-teman yang masih bujangan, cari istri jangan hanya sekedar cantiknya doang, bukan hanya sekedar kaya, tapi yang pinter. Sebab kata Nabi, al-ummu madrasatul ula. Anak antum bisa pinter karena madrasah yang pertama emaknya. Emaknya tukang ngomel, anaknya jadi bawel. Lemes. Emaknya maaf, pakaiannya seksi, anaknya pasti seksi. Iya, karena nular. Sebab sekolah pertama itu emak, bukan sekolah madrasah MI, bukan TK, bukan PAUD, emaknya. Emaknya suka ngomongin orang. Jangan kira anak kecil itu nggak ngerekam, mindsetnya lebih kuat dibanding orang gede. Dia digendong, longo aja sama gue ngomongin gue orang mulu nih. Itu anak ikutin. Berarti boleh ya. Berarti boleh, ntar nih gue udah gede. Kan gitu kan? Maka teman-teman jangan hanya lihat kecantikannya, jangan hanya ngelihat daripada kayaknya, lihat kecerdasannya. Sebab kita cuma sebagai laki-laki yang mencari nafkah, yang membimbing anak kita adalah emaknya, istri kita. Ini udah istri, udah miskin, susah, jelek, apa yang lu banggain? Ngomongin orang nggak boleh, ngomongin setan nggak boleh lagi. Nah, pernah terjadi Bang Haji, saya pernah nganterin seseorang, datang rumahnya jauh, Allah ya Karim, sampai di sono nggak ada yang dibanggain sekali, lo tong. Cara gue kalau lo ngajak gue, tempatnya jauh, ada yang kelebihan apa gitu loh. Iya. Jangan susah, ya Allah udah jelek banget. Nah, kata Nabi, lijama liha, kecantikannya perlu. Sebab kalau kita sebagai laki-laki terus berboncengan atau berjalan beriringan dengan istri yang jelek, orang juga ngomong, goblok kau tuh orang jelek. Yang jelek diajak nyelawat aja malu. Iya, jelawat. Apalagi kondangan. Iya, wajib. Masa sama aja gitu. Ya itu mau bisa buat diajak kondangan. Ya, iya, begitu. Kalau diajak nyelawat Bang Haji. Cantik modal jelek kayak doyan. Iya. Kayak ketan. Kecuali Wahyu, kan ganteng loh. Alladzina ya'lufuna wa yu'lafun. Orang yang baik itu yang lemah lembut, penuh kasih sayang sama siapapun.
Maka kalau antum nyari istri, lihat dia punya adik gak, sama adiknya jahat apa enggak, sifatnya kasar apa enggak. Ingat, salah satu wanita yang sifatnya kasar itu diantaranya lisannya cadel. Orang cadel itu emosinya tinggi. Dalam ilmu psikologis diantaranya Profesor Dr. Zaki Derajat membahas tentang perempuan wanita yang lisannya, maaf, lidahnya cadel itu emosinya tinggi. Terbukti itu semua. Cadel yang itu yang kayak menghina gitu ya. Nggak bisa ngomong R. Nggak bisa ngomong R. Itu kalau yang cadel itu biasanya emosinya tinggi. Karena itu adalah psikologisnya Profesor Zaki Derajat yang sudah disurvei dan itu terbukti, dan saya tahu kebetulan ada si fulan, si fulana itu orang cadel dan emosinya tinggi. Maka jangan cari yang cadel, ya. Bumi jangan cari yang cadel dulu. Yang R-nya jelas, Yang R-nya jelas. Saya yang Jadi kalau pas suruh buka celana, celana. celana. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ahlul jannati kullu hayyinin. Calon penduduk surga di bumi bisa kita lihat dengan hayyinin. Tahu gak hayyinin? Hayyin, selalu penuh kasih sayang. Udah makan belum? Ayo makan yuk. Anak-anak jangan berisik ya di masjid ya. Atau kalau yang nggak berisik dapat hadiah. Hayyinin. Terus layinin, yang lemah lembut. Oh, lemah lembut. Terus sahlin, yang mudah. Yang mudah itu dimintain tolong sama orang. Tolong ini ya. Oh, gampang aja. Sebab penduduk surga begitu. Tolkin, yang selalu ceria. Makanya kalau punya wajah jangan kayak Wahyu tuh, lihat. Kayak ditekuk tuh. Kayak kulit makan karet, manyun aja. Nggak boleh. Gimana nggak ada tahu kan jadi lumuri kita. Maka sebaik-baik orang, walaupun dia punya masalah di rumah tangganya, antum punya masalah dengan teman, antum punya masalah dengan orang tua, tapi ketika berhadapan kumpul, masalah itu kan ditampakin, tetap ceria. Tolkin namanya. Kantongin dulu, kantongin. Iya. Jangan kayak Supron itu. Bini yang mau ngelahirin dia yang bingung. Setengah satu pulang dari masjid bingung. Bininya udah mulus-mulus kan gitu kan. Jadi ada orang-orang yang maaf, kadang-kadang ada orang yang tukang sholat, tukang ngaji, bahkan dilihat mukanya aja kagak enak. Ya, dilihatnya seram amat itu orang. Itu ada terlihat. Lemak ya. Dia padahal sholat, dia padahal puasa, tapi kok bukannya ada serem, dilihatnya serem. Ada orang-orang yang dilihatnya serem. Nggak ngenakin ya. Bahkan dalam hikayat, dalam surah jin penafsirannya, ada orang yang rajin sholat tapi jin aja takut dilihat dia. Jinanya takut ya. Saking Mereka kali serem. tukang topeng. Bisa jadi. Saja dia tompel. Tompel mas, tuyul aja seneng lah. Yang kelima, warrajulul muslimu salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi. Dan akan terasa asing seseorang laki-laki, seorang suami yang muslim, yang saleh, yang baik, lantas dia akan terasa asing ketika dia berada di ayoman wanita rodiyah yang buruk akhlaknya. Rodiyah itu yang hina, tau gak? Oh iya. Ya, rodiyatin yang hina bahasanya begini. Ada 3 hal yang dalam hadis Nabi membuat kehidupan menjadi apes. Kalau bahasa kita apes ya, padahal tidak beruntung bahasanya. 1, tempat tinggal. Makanya orang Cina itu paham banget. Kalau di pertegongan 3an kagak mau beli gitu. Peng shui, peng shui. Nah, tusuk Peng sate. Iya. Iya. Yang kedua, kendaraan. Kadang-kadang punya kendaraan ini kecelakaan mulu nih. Yang ketiga, istri. Kalau rumah bisa kita pindah, kendaraan bisa kita jual ganti. Kalau istri, cerai. Ada 6 wanita ciri khas yang boleh dicerai. Ya, maka berharap sama Allah, ya Allah berikan istri yang baik, yang soleha, yang bisa ngebimbing daripada anak-anak saya. Ingat, istri itu sekalipun dia sudah menjadi seorang istri, maka nomor 1 menjadi suami. Tapi kalau suami sampai dia punya istri dan anak, tetap nomor 1-nya adalah orang tua. Ya? Ini dari mana kira udah datang? Terus siapa? Apa urusannya? Nah itu siapa? Lu kenapa? Aparat. Ngapain? Sana bukalong. Sekretariat bukan. Ya. Jadi kalau kita menjadi laki-laki yang soleh, maka bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mendapatkan istri yang soleha. Ingat, di antara neraka itu dalam rumah tangga adalah ketika suami tidak lagi punya peranan di dalam keluarga. Bahasa kitanya diatur sama istri, itu adalah neraka terkecil yang kita alami sebelum masuk neraka yang besar.
Maka kalau antum jadi suami, jangan mau diatur sama istri. Minta pendapat silakan, tapi keputusan ada di tangan suami. Nggak ada di sini. Iya. Jadi kalau ada suami yang diatur sama istri, itu udah neraka dalam rumah tangganya. Maka maaf, ada teman-teman saya yang dulu mengaku bahwasanya mendapatkan wanita yang kaya. Lantas katanya mas kawinnya dibelikan dari calon mertua, bahkan disiapkan daripada uang buat hajatan, tapi ketika sudah jadi di bawah naungannya. Saya bilang itu adalah neraka terkecil buat Anda. Bahaya. Ingat, suami itu punya keputusan, tapi jangan terlalu egois. Sebab istri itu bukan hanya buat teman tidur, tapi buat teman curhat. Ngomongin apa nih? Ngomong datang-datang bikin rame doang bang. Beli gitu. Apa sih? Apa sih apa? Ada. Iya, ada. Ya, jadi jadilah suami yang punya peranan di dalam rumah tangga. Maka kasihan, Nabi pernah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya kan? Maka kalau orang-orang yang artinya bahwasanya diatur sama istri, bagian daripada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang terakhir bahwasanya nih yang harus kita hati-hati nih. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Seorang alim ulama yang berilmu akan merasa asing apabila tinggal di satu kaum yang tidak mendengarkan nasihatnya. Ya, hukumnya bahaya. Dengerin pel. Orang suruh ngaji malah ronda. Gimana sih lu? Ngomong malah ngaji. Balik lu. Enggak boleh. Belain. Undang-undangnya orang dalam. Jadi kebanyakan ustadz di kampung kita itu nasihatnya nggak didengerin, harus kita tanya dulu ada apa. Kadang-kadang maaf, ada ustadz yang ilmunya rendah tapi pengen dipanggil kiai. Kiai, elah merasa dirinya hebat, ini hebat. Nah, yang dimaksud dengan Nabi ini ada seorang alim ulama yang ilmunya sudah diakui oleh para ulama lain tapi tidak didengarkan nasihatnya. Kalau ada ilmu yang sudah diakui sama ulama-ulama lain, nasihatnya tidak didengerin, ingat, ada satu hal yang diberikan petunjuk sama Nabi. Lihat hadisnya yang terakhir tuh, kalimat terakhir. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, kalau antum sudah menemukan seorang ulama yang alim ilmunya dan sudah diakui keilmuannya oleh para ulama lain, innallaha ta'ala la yanjuru ilaihim yaumal qiyamati nadhar rahmah. Kalau ada orang yang tidak mendengarkan nasihat orang alim, maka di hari kiamat Allah tidak akan memandang dia dengan penuh kasih sayang, sebab dia nyuekin wakilnya. Nah, sebab ulama itu adalah warisan para nabi, dan setiap kampung itu pasti ada ulama yang Allah kirim buat ngebenerin kampung. Saya dikirim mungkin di sini, tapi teman saya ada di sini. Antum mungkin nggak di sini, tapi di tempat lain. Yang penting punya modal keilmuan dulu. Makanya ingat, setiap pengajar, kalau antum suatu saat jadi pengajar, maka jangan pernah menyuruh seorang murid kita sebelum kita melakukan. Misal, saya nyuruh sholat duha antum, tapi saya nggak sholat duha, itu aneh. Saya nyuruh antum baca Quran, tapi saya malas baca Quran, itu aneh. Oh, Termasuk munafik nih. tidak. Karena cuma kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Akan mendapatkan dosa besar orang yang cuma nyuruh tapi tidak berusaha melakukannya. Nyuruh aja dulu, ya kita sholat duha yuk. Padahal saya belum sholat, tapi saya berusaha buat sholat, itu boleh. Itu boleh. Maka oleh karena itu, Tapi aneh. kalau ada orang alim yang nasihatnya didengarkan dan orang alim itu diakui dengan keilmuan, ingat diakuinya bukan sama orang-orang ahli bodoh tapi sama ulama yang lain, dan tidak didengarkan oleh kita sebagai kaumnya, Allah tidak akan mandang nanti pada hari kiamat dengan penuh kasih sayang. Nauzubillah. Maka saya kalau melihat orang yang begini sholatnya, ya Allah, antum tahu hadis sholat, antum tahu hadis puasa, antum tahu ini, enggak tahu, kita ajarin. Ajarin, maaf, bahkan ada ustadz kita yang bertakbir dengan berbolak-balik, saya pun tegur itu, tegur. Kenapa berbolak-balik? Hadisnya dari sini, Nabi sangat gampang memudahkan niat. Ketika pakai usoli Imam Ar-Rafi punya pendapat. Siapa Imam Rafi? Muridnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Muridnya Imam Maliki. Kenapa harus pakai dengan usoli? Ini harus diperjelas dengan hadis-hadis itu. Maka orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Walaupun dia bukan ulama, tapi kalau memang itu nasihat baik, setidaknya kita diterima. Setidaknya kita terima. Misal si fulan ini tukang mabok, tapi dia nasihatin, tong lu jangan mabok, tong udah cukup gua aja yang rusak. Itu kan nasihat bener. Ini kadang-kadang kita kagak, lu nyuruh gua sholat, lu aja kagak sholat. Itu hidayah dari Tuhan.
Ya kan? Bukankah Imam Ghazali bisa jadi imam besar gara-gara dinasihatin sama perampok? Ya kan? Bukankah Sayyidul Qadir Al-Jilani menjadi seorang yang alim, bahkan diberikan pelajaran sama orang perampok? Itu dia. Maka kadang-kadang kita meremehkan. Dia penjahat, dinasehatin kita, tong lu jangan nyolong, ntar kenapa-ngapa. Padahal dia tukang nyolong. Ini menandakan bahwa nasihat yang baik walaupun keluar dari lisan yang buruk, maka tetap bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi ada 6 hal yang menjadi asing, yaitu masjid di tempat satu kaum yang kagak mau sholat, mushaf di tempat orang yang kagak mau baca Al-Quran, di ruhnya atau di tenggorokannya orang-orang yang fasik. Yang keempat, wanita yang baik mendapatkan suami yang tidak baik, dan sebaliknya suami yang baik mendapatkan istri yang tidak baik, dan seorang ulama yang tidak mau didengarkan nasihatnya, satu kaum yang selalu cuek kepadanya. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya Pel. Mau datang gue nanya, bakal lu tahu? Ya. Ya, kalau seperti tanggung jawab, kalau Pak tanya, kan jangan dulu mau lu. Saya misalnya kalau orang nanya maksudnya apa? Iya. Di sekolah. Oke, karena sudah setengah 12, saran saya antum boleh silakan begadang, tapi jangan lupa baca Qurannya. Dan sempatkan waktu 2 rakaat buat menjelang subuh, dan sambil sahur, sebelum makan sahur usahakan 2 rakaat memperbanyak istighfar. Sholatnya nggak usah banyak-banyak. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul, duduk di atas sajadah, baca istighfar sambil disiapkan makan. Dan usahakan jangan banyak tidur, sebab sekali lagi tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, itu adalah ada hadis doif, sangat doif. Sebab itu alasannya buat supra mau wahyu mau tompel doang tidur gitu, ya. Hah? Doif. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan buat ibadah dan senantiasa dijaga daripada bencana dan bala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi nanti insyaallah malam Jumat ketemu lagi, dan Allah berikan kekuatan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub, taatan kepadamu. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami, serta hapuskanlah kemaksiatan kami dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala doa dan permohonan kami, karena Engkau yang Maha mendengar daripada doa-doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kepada kami, sukses di dunia, sukses di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.